Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabera Berliantama, kelas PAI 3F, NIM 2311270. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam, yang mana tugasnya adalah mempresentasikan atau meringkas 3 tahap judul dari presentasi kita tersebut. Yang pertama, saya akan mengambil dari pertumbuhan keagamaan pada anak-anak, yang mana pertumbuhan dan perkembangan psikologi agama pada anak-anak melibatkan beberapa tahap dan faktor. Yang pertama adalah tahap perkembangan, yaitu tahap perkembangan awal, yaitu usia 0 sampai 3 tahun. Anak memahami agama melalui interaksi dengan orang tua dan lingkungan. Terus tahap kedua yaitu tahap pembentukan, terdapat pada usia 4 sampai 6 tahun. Anak mulai memahami konsep keagamaan dasar dan pengembangan kepercayaan. Terus tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan dari usia 7 sampai 12 tahun. Anak memperdalam pemahaman dan mengembangkan identitas spiritual. Terus yang keempat adalah tahap pematangan 3 sampai 18 tahun. Anak mengembangkan kepercayaan yang lebih mendalam dan mempertanyakan nilai-nilai agamanya tersebut. Terus adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu satu, lingkungan keluarga. Terus yang kedua ada pendidikan agama. Terus yang ketiga ada interaksi sosial. Terus yang keempat ada pengalaman spiritualnya. Terus yang kelima ada kematangan emosional dan kognitif. Terus yang keenam ada peran model, yaitu peran orang tua ataupun peran guru. Aspek psikologi anak-anak yaitu satu, kedamaian dan ketenangan spiritualnya. Terus yang kedua ada makna hidup dan tujuan. Terus yang ketiga ada dukungan sosial dan komunitas. Terus yang keempat ada punah dan penerimaan diri. Terus yang kelima ada harapan dan optimisme. Terus yang keenam ada pengembangan moral dan etika. Adapun teori psikologi yang diterapkan oleh anak tersebut yaitu yang mana anak-anak seringkali terpengaruh dalam lingkungan, dalam apapun. Terus strategi dalam pendidikan pengembangannya yaitu pendidikan agama yang sesuai usia. Contoh teladan dari orang tua ataupun guru, diskusi terbuka tentang agama, kegiatan keagamaan bersama, pengembangan empati dan toleransi. Terus yang keenam ada mendorong pertanyaan dan eksplorasi. Baiklah, kita akan masuki pembahasan yang kedua yaitu pertumbuhan keagamaan orang dewasa. Psikologi jiwa keagamaan pada orang dewasa mencakup beberapa aspek. Yang pertama aspek positifnya ya. Yang kita ambil dari aspek positif yaitu pertama kedamaian dan ketenangan spiritualnya tadi sama dengan yang anak-anak. Terus yang kedua ada makna hidup dan tujuan, masih sama. Terus yang ketiga dukungan sosial dan komunitas. 4 pengampunan dan penerimaan diri. 5 harapan dan optimisme. Terus yang keenam pengembangan moral dan etika. Terus yang terakhir ada identitas spiritual. Adapun aspek negatifnya yang pertama di orang dewasa adalah keraguan dan skeptisisme. 2 kekhawatiran tentang masa depan. 3 konflik antara kepercayaan dan realitas. 4 kategorisasi. Yang kelima kehilangan makna hidup. 6 stres dan kecemasan. 7 konflik antar agama. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah latar belakangnya keagamaan, ataupun pengalaman hidup, ataupun kesehatan fisik dan mental, ataupun bisa jadi antara dukungan sosial, kurangnya dukungan sosial, terus perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat, keterpaparan informasi keagamaan, ataupun pengalaman spiritualnya. Tahap perkembangan orang dewasa ada pencarian 18-30 tahun, mencari makna hidup dan tujuannya. Terus tahap pengembangan 30-50 tahun, itu membentuk identitas spiritual. Terus yang ketiga tahap pemantapan 50-65 tahun, mengukuhkan kepercayaan. Tahap refleksi 65 tahun ke atas, memrefleksikan hidup dan kepercayaannya. Teori psikologi yang kita ambil dari orang dewasa ini, yang mana orang dewasa ini dituntut untuk sedewasa-dewasanya mungkin. Yang namakan dewasa kita tidak tahu
yang mana cara mengatasinya adalah masalah orang dewasa ini dengan beribadah secara teratur, mencari dukungan sosial di kalangan masyarakat atau keluarga, berbagi pengalaman dengan orang lain, terus menerima dan mengampuni diri sendiri, fokus pada kekinian, terus yang membuat rencana untuk masa depan. Kita harus bisa membuat rencana untuk masa depan, terus menerima bantuan profesional jika diperlukan. Terus yang terakhir ada pembahasan kita pertumbuhan keagamaan pada usia lanjut. Berikut adalah pengertian dan kesimpulan psikologi jiwa keagamaan pada usia lanjut, yang mana pengertian dari psikologi jiwa keagamaan pada usia lanjut adalah studi tentang hubungan antara kepercayaan agama, praktik spiritual, dan proses psikologis pada individu lanjut usia, yang mana pada ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama sama dengan yang tadi, kedamaian dan ketenangan spiritual, makna hidup dan tujuan, dukungan sosial dan komunitas, pengampunan dan penerimaan diri, harapan dan optimisme. Dan adapun karakteristik meningkatkan kesadaran akan kematian pada usia lanjut ini dan kehidupan setelahnya. Pencarian makna hidup dan tujuan. Terus 3, perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat. Terus yang keempat ada keterbatasan fisik dan kognitif. Terus yang kelima, pengalaman spiritual dan emosional yang mendalam. Adapun faktor yang mempengaruhi latar belakang keagamaan: pengalaman hidup, kesehatan fisik dan mental, dukungan sosial dan perubahan. Adapun perubahan peran dalam keluarga dan masyarakat, manfaat meningkatkan kedamaian dan ketenangan, memberikan makna hidup dan tujuan untuk orang lain, meningkatkan dukungan sosial, dan yang keempat, mengurangi stres dan kecemasan. Terus ada lagi meningkatkan kualitas hidup. Tantangan pada kejiwaan lanjut adalah kekhawatiran tentang kematian, rasa bersalah dan penyesalan. Terus ketiga ada keraguan dan skeptisisme. 4 ada kategorisasi, dan kelima ada kehilangan makna hidup. Kesimpulan psikologi jiwa keagamaan pada lanjut usia merupakan aspek penting dalam memahami proses psikologi individu. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dan karakteristik psikologis jiwa keagamaan, kita dapat membantu individu lanjut usia. Yang pertama ada meningkatkan kedamaian dan ketenangan spiritual, menemukan makna hidup yang tadi kita sebutkan, meningkatkan dukungan entah di faktor masyarakat, entah di faktor keluarga, terus meningkatkan kualitas hidup, kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.